Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Semoga anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat dan dilindungi dari wabah virus global COVID-19 saat ini. Amin. Kenalkan, nama kakak Andres Indriani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Di sini kakak akan menjelaskan materi tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, dan pembelajaran 1. Belum memulai pembelajaran, anak-anak jangan lupa berdoa. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Perhatikan gambar di bawah. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Sebelum membuat pertanyaan, anak-anak harus tahu ciri-ciri kalimatannya. Ciri-ciri dari kalimatannya yang pertama, mengandung kata tanya. Contoh kata tanya yang pertama adalah apa? Digunakan untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Yang kedua, siapa? Digunakan untuk menanyakan pelaku. Yang ketiga, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Nomor 4, di mana, kemana, dari mana? Digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Nomor 5, mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Nomor 6, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara. Nomor 7, berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah. Lalu untuk ciri-ciri yang kedua diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang mari kita membuat pertanyaan tentang gambar di atas. Nomor 1, apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Nomor 2, siapa yang bermain kelereng dengan Benny? Nomor 3, di mana Benny dan teman-temannya bermain? Nomor 4, kapan Benny dan teman-temannya bermain? Nomor 5, bagaimana cara bermain lompat tali? Selain itu, masih ada banyak contoh pertanyaan tentang gambar di atas yang bisa anak-anak buat. Sekarang, mari kita baca bersama-sama teks berikut ini. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Berikutnya, mari kita buat pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Nomor 1, kapan Benny dan teman-temannya bermain? Nomor 2, di mana siswa kelas 2 bermain? Nomor 3, apa yang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Nomor 4, berapa banyak kelereng yang ada di dalam lingkaran? Nomor 5, siapakah yang bermain lompat tali? Berikutnya, kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan bermain di halaman sekolah. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin?
yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin adalah bermain kelereng. Nomor 2. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Yang memutar tali di sebelah kanan adalah Siti. Nomor 3. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Yang sedang dilakukan Dayu adalah bermain estafet air bersama teman sekelas lainnya. Nomor 4. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Kegiatan bermain sesuai isi cerita adalah bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Nomor 5. Ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Misalnya, ketika istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Benny, Edo, dan Udin bermain kelereng. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Sedangkan Dayu dan teman sekelas lainnya bermain estafet air. Mereka bermain dengan penuh sukacita. Berikutnya, mari kita baca teks percakapan berikut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih, banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya? Berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang. 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei. Sama-sama, Benny, Edo. Sekarang mari kita isi bagian percakapan yang masih kosong. Mari kita tulis dalam kalimat matematika. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Sama artinya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi setiap orang membawa 4 gelas air. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang akan didapat setiap orang? 18 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Sama artinya 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang adalah 3 bola bekel. Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? 21 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3
dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi banyak siswa di setiap kelompok ada 7 siswa. Sebanyak 24 karet gelang akan dimasukkan ke dalam 4 kotak. Jadi setiap kotak memuat karet gelang sama banyak. Berapa banyak karet gelang dalam setiap kotak? 24 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Sama artinya 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi banyak karet gelang dalam tiap kotak adalah 6 karet gelang. Berikutnya, mari kita hitung pembagian berikut ini dengan cara pengurangan berulang. Nomor 1, 4 dibagi 2 sama dengan 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Maka 4 dibagi 2 sama dengan, hitung ada berapa kali pengurangan? Ada 2 kali pengurangan, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nomor 2, 8 dibagi 4 sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Maka 8 dibagi 4 sama dengan, hitung ada berapa kali pengurangan? Ada 2 kali pengurangan, maka 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nomor 3, 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Maka 9 dibagi 3 sama dengan, hitung ada berapa kali pengurangan? Ada 3 kali pengurangan, maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nomor 4, 10 dibagi 5 sama dengan 10 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0. Maka 10 dibagi 5 sama dengan, hitung ada berapa kali pengurangan? Ada 2 kali pengurangan, maka 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nomor 5, 12 dibagi 4 sama dengan 12 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Maka 12 dibagi 4 sama dengan, hitung ada berapa kali pengurangan? Ada 3 kali pengurangan, maka 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sekarang mari kita isi titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Perhatikan contoh soal nomor 1. Nomor 2, 6 dibagi berapa supaya hasilnya 3? 6 dibagi 2. Berapakah jika dibagi 3 hasilnya 3? 9 dibagi 3. Berapakah dibagi berapa supaya hasilnya 3? 12 dibagi 4. 15 dibagi berapa supaya hasilnya 3? 15 dibagi
5. Nomor 3. 12 dibagi berapa supaya hasilnya 4? 12 dibagi 3. Berapa dibagi berapa supaya hasilnya 4? 4 dibagi 1. 8 dibagi 2. 16 dibagi 4. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Sekarang mari kita tuliskan alat yang dibutuhkan untuk menggambar pada tabel berikut ini. Nomor 1. Pensil. Nomor 2. Buku gambar. Nomor 3. Penghapus. Nomor 4. Penggaris. Nomor 5. Alat warna. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Semangat dan terus belajar ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan cuci tangan setelah melakukan kegiatan. Kita akhiri dengan membaca doa dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.